Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Dewan juri yang adil dan bijaksana, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Mawar Ardiansyah selaku pembicara pertama yang mana bertugas untuk menyampaikan definisi dan kata kunci dari mosi perdebatan kali ini serta memberikan argumen-argumen untuk mendukung kedudukan kami. Di sebelah kanan saya ada Yurika Prastika selaku pembicara kedua yang akan memberikan argumen-argumen kuat yang berisi tentang pendapat-pendapat para ahli serta undang-undang yang berlaku. Di sebelah kiri saya ada Lulu Naimatul Khairiyah selaku pembicara ketiga yang akan memberikan data-data empiris serta pemberlakuan undang-undang yang mana mendukung argumen-argumen kami. Mosi perdebatan kali ini adalah hak warga negara asing melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang mana kedudukan kami kali ini adalah sebagai dari tim kontra. Montesquieu pernah berkata bahwasanya kebebasan adalah hak untuk melakukan apapun yang diizinkan oleh hukum. Maka dari itu, setiap kebebasan yang melanggar hukum bukanlah suatu kebebasan. Pada mosi kali ini, kami mengambil beberapa kata kunci, yang mana yang pertama adalah hak. Hak menurut KBBI adalah bentuk, kebenaran, kepemilikan, kewenangan, serta derajat dan wewenang yang diatur menurut hukum. Kata kunci yang kedua adalah warga negara asing, yang mana merupakan seseorang yang tinggal di suatu negara akan tetapi bukan berasal dari negara tersebut dan tidak secara resmi terdaftar sebagai warga negara dari negara itu. Dan kata kunci yang ketiga adalah hak melakukan pengujian atau sering dikenal sebagai legal standing atau kedudukan pemohon. Menurut Harjono, legal standing adalah keadaan di mana seseorang memiliki hak atau memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan sengketa di depan Mahkamah Konstitusi. Mereka yang dianggap pemohon diatur dalam Pasal 51 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Maka dari itu, jika ingin melakukan pengujian undang-undang harus memenuhi dua hal. Yang pertama adalah terdapat sebagai subjek hukum dan kedua harus ada kerugian konstitusional. Selanjutnya, Jim Lee menyebutkan ada 3 persyaratan yang harus dipenuhi untuk dianggap sah mengenai legal standing pemohon. Yang mana yang pertama adalah subjek hukum harus terlebih dahulu dibuktikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dan yang kedua, yang bersangkutan harus membuktikan dirinya memenuhi syarat untuk melakukan pengajuan tersebut. Dan yang ketiga, kewenangan konstitusional terbukti melakukan kerugian terhadapnya. Dalam implementasi sendiri, ada persamaan perlakuan ketika orang asing tersebut menjadi penduduk Indonesia. Namun, dari sekian banyak perlakuan tersebut memang harus ada perbedaan. Karena dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwasanya ada hak-hak khusus yang diperoleh warga negara, akan tetapi tidak diperoleh oleh warga negara asing. Seperti hak persamaan dalam hukum dan pemerintahan terkhusus pada hak pengajuan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dikarenakan warga negara asing tidak memenuhi syarat-syarat untuk mengajukan undang-undang terhadap undang-undang tersebut. Ketika ada yang menyamakan bahwasanya hak hukum warga negara asing dan warga negara Indonesia dengan mengatasnamakan pasal 28D ayat 1, maka hal tersebut tidak bisa dibenarkan. Karena terdapat batasan yang jelas antara hak warga negara asing dan warga negara Indonesia. Dan ketika kita berbicara tentang penghormatan kemanusiaan, nyatanya pemerintah sendiri telah memenuhi hak yang dimiliki oleh warga negara asing, seperti memberikan perlindungan terutama dalam hak kemerdekaan mengeluarkan pikiran, berserikat, berkumpul, bahkan berargumen, serta mengeluarkan kemerdekaan dalam memeluk agamanya, bahkan beribadah sesuai dengan agama yang dimilikinya. Maka dari itu, sebagai negara sendiri, Indonesia telah memberikan hak-hak yang memang harusnya dimiliki oleh warga negara asing. Tidak hanya itu, dari sisi administrasi sendiri, Indonesia tidak memberikan batasan, di mana ia memberikan hak sepenuhnya yang sama dengan hak warga negara Indonesia, seperti pada dokumen kependudukan, pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk, perlindungan atas data pribadi, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, dan masih banyak lagi hak-hak administrasi yang telah dipenuhi. Maka dari itu sampai sekarang sendiri, nyatanya bukti-bukti ini sendiri tidak
memberikan kewenangan kepada warga negara asing untuk melakukan pengujian undang-undang. Maka dari itu, kami dengan tegas mengatakan bahwasannya kami tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya dari pembicara kedua. Terima kasih. Keadilan adalah kebenaran dalam tindakan. Benjamin Disraeli. Sistem pemerintahan adalah sistem yang terorganisir, yang mana dimiliki suatu negara untuk mengelola tata negaranya. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi hak dan kewajiban setiap warga negaranya yang bernaung di bawah aturannya. Dalam bahasan hak WNA terhadap melakukan pengajuan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 mengatur tentang bagaimana cara orang melakukan permohonan untuk mengajukan banding pengujian terhadap undang-undang, yang mana yang pertama diatur bahwa yang bisa melakukan banding itu adalah perorangan warga negara Indonesia, yang kedua adalah kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Yang ketiga adalah badan publik atau privat, dan yang keempat adalah lembaga negara. Dalam putusan perkara Mahkamah Konstitusi pada pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan tidak dimungkinkannya WNA mempersoalkan suatu undang-undang Republik Indonesia tidak berarti bahwa WNA itu tidak dilindungi oleh hukum, yang mana melalui proses of law. Di dalam pasal 51 ayat 1 ini sering dibenturkan dengan pasal 28D ayat 1, yang mana menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Paul Skelton adalah pakar hukum yang menjelaskan bahwa aturan yang satu dengan aturan yang lainnya saling berhubungan secara logika, menandakan bahwa peraturan pasal 51 ayat 1 ini berkaitan dengan pasal 28D ayat 1, yang mana menandakan bahwa pasal 28D ini sudah dijelaskan di dalam pasal 26 sampai dengan 30 tentang yang dimaksud dengan kewarganegaraan. Pasal 26 ayat 1 menyebutkan bahwa yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia yang asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Jadi dapat digarisbawahi bahwa bangsa lain berbeda, pengertian yang dimaksud dengan bangsa berbeda dengan yang dimaksud dengan warga negara. Dan pada ayat 2 menyebutkan bahwa syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan berdasarkan undang-undang. Pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat 2, tiap-tiap warga negara memiliki hak atau berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28 menjelaskan tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Pasal 30 ayat 1, hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Dan ayat 2 menyatakan pengaturan lebih lanjut itu diatur di dalam undang-undang. Dan hal ini sesuai dengan putusan MK pada pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Di mana pasal 51 ayat 1 ini yang dibenturkan dengan pasal 28 ayat D itu sangat tidak kami sepakati, karena di dalam pasal 26 hingga 30 sudah dijelaskan secara terperinci apa yang dimaksud dengan kewarganegaraan. Pada kasus Abgasi Cika yang akan nantinya dijelaskan lebih lanjut oleh pembicara ketiga kami rasa itu sudah diputuskan berdasarkan keputusan hukum yang telah dilakukan oleh para hakim sesuai dengan terjadinya penolakan kasasi menjadikan efek jera terhadap apa yang telah dilakukan oleh Abgasi Cika tersebut dalam perbuatan yang telah jelas dilarang dalam peraturan perundang-undangan negara Indonesia yang menyebabkan kerugian dari moral, material, bahkan moral bangsa Indonesia dipertaruhkan. Baik, sekali lagi saya menekankan bahwa kami tidak sepakat dengan mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Najwa Shihab pernah berkata, hebat memutuskan, sosok berkualitas, berani mengabaikan yang tak pantas.
Seperti yang telah dipaparkan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua, di mana bahwa kami sangat tidak sepakat dengan mosi pada kali ini karena warga negara asing adalah warga negara yang tidak berkewarganegaraan Indonesia dan tidak dapat diutamakan keinginan serta kepentingannya. Warga negara dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang berdasarkan ketentuan hukum berstatus sebagai pendukung tata tertib suatu negara. Mereka mempunyai hak-hak dari negara dan kewajiban-kewajiban tertentu terhadap negara. Warga negara Indonesia adalah warga negara asli Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Hak-hak warga negara tersebut wajib diakui oleh negara dan wajib dihormati, dilindungi, dan difasilitasi serta dipenuhi oleh negara. Sebaliknya, setiap warga negara juga mempunyai kewajiban-kewajiban kepada negara yang wajib ditunaikan oleh setiap negara. Misalnya, setiap warga negara berhak atas perlindungan oleh negara dan berhak untuk berpartisipasi dalam politik, tetapi juga berkewajiban untuk membayar pajak. Sedangkan warga negara asing tidak memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti yang dimiliki oleh warga negara Indonesia. Oleh karena itu, jika terdapat warga negara asing yang mengajukan tuntutan untuk memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara Indonesia hanya karena mengatasnamakan hak asasi manusia, jelas hal tersebut tidak bisa diberikan oleh negara Indonesia yang jelas-jelas warga negara asing hanya seorang tamu yang untuk dihargai, bukan untuk dituruti keinginannya. Di dalam hukum internasional, orang asing di dalam suatu negara itu dilindungi sekadarnya saja, tidak perlu diberlakukan secara berlebihan. Perlindungan sebagaimana yang dimaksud itu terdapat dua jenis, diantaranya adalah perlindungan secara positif. Artinya, negara tempat di mana orang asing itu berada harus memberikan kepadanya beberapa hak-hak tertentu. Jadi suatu hak minimum itu harus dijamin oleh suatu negara. Dan perlindungan yang kedua yaitu secara negatif. Artinya adalah suatu negara itu tidak dapat mewajibkan sesuatu kepada orang yang berada di negara tersebut, misalnya kewajiban untuk militer. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian mengartikan orang asing sebagai orang yang bukan warga negara Indonesia. Mereka merupakan warga negara asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan hanya mempunyai izin-izin tertentu untuk tinggal di wilayah Indonesia. Warga negara asing hanya bertempat tinggal di Indonesia tetapi tidak mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara Indonesia. Setiap warga negara asing yang dapat dibatasi ruang geraknya, bahkan dapat dideportasi atau diserahkan kepada negara lain, terutama apabila melakukan tindak pidana, bahkan sampai melakukan banding hak dan kewajiban karena untuk membebaskan orang yang jelas-jelas telah bersalah. Sebagaimana kasus Abgasi Cika, di mana Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa Abgasi Cika tidak dapat mengajukan banding terhadap pengujian perundang-undangan. Di dalam putusan tersebut, Abgasi Cika sudah jelas sah dan dapat dipastikan adalah orang yang bersalah karena melakukan tindak pidana dengan sengaja menempatkan, transfer, membayarkan, membelanjakan, menitipkan, bahkan membawanya ke luar negeri harta kekayaan yang diketahui patut diduga hasil dari tindak pidana. Dalam kasus Abgasi Cika sudah jelas bahwa dia bersalah dan dapat dipastikan secara sah kesalahannya. Sudah jelas kesalahannya berbentuk pidana dan merugikan negara Indonesia, tetapi dia dan jaksa hukumnya masih bersikeras untuk mengajukan permintaan uji banding terhadap kesalahan yang jelas-jelas tidak dapat dibenarkan. Padahal melihat hak warga negara asing nyatanya tidak sepenuhnya memiliki kedudukan yang sama dengan warga negara Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban penuh terhadap warga negara Indonesia. Sudah jelas dan dapat dipastikan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak dapat memberikan hak tersebut selain dia karena warga negara asing, dia juga telah melakukan kesalahan yang merugikan negara Indonesia. Dari kasus Abgasi Cika sudah jelas keputusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan akses kepada WNA untuk mengajukan uji banding terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ditolak. Berdasarkan apa yang telah kami sampaikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa warga negara asing tidak dapat memiliki hak untuk melakukan pengujian perundang-undangan karena terdapat perbedaan antara hak warga negara asing dan hak warga negara Indonesia yang tidak bisa disamaratakan. Maka dari itu, kami dari tim kontra menyatakan dengan tegas bahwasanya kami tidak setuju dengan mosi perdebatan pada kali ini
yang mana maksudnya adalah hak warga negara asing melakukan pengajuan undang-undang terhadap Undang-Undang 1945. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.